Seorang wisatawan meninggal setelah terseret ombak saat berenang di pantai Karangpakpak. Perayaan HUT TNI ke-80 dimeriahkan dengan 29 pesawat angkut di Lanut Hussein Sastra Negara. Pebalap Gresini Racing, Fermin Aldegar, tampil luar biasa dengan meraih kemenangan dominan pada MotoGP Indonesia 2025. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Seorang wisatawan meninggal setelah terseret ombak saat berenang di pantai Karangpakpak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Setelah dilakukan pencarian, jenazah korban ditemukan oleh Satuan Polisi Air dan Udara, Polres Garut dan nelayan. Peristiwa tragis terjadi ketika dua wisatawan asal Babakan Lapang, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, yakni Fauzan dan Iqmal Ramdhani tengah asik berenang di bibir pantai. Tanpa diduga, Iqmal tiba-tiba terseret arus kuat ke tengah laut. Melihat sahabatnya dalam bahaya, Fauzan berusaha menolong, namun justru dirinya ikut terseret arus ombak besar dan hilang terbawa arus. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung melaporkan kepada pihak berwenang. Iqmal berhasil diselamatkan dan segera dilarikan ke Puskesmas Cikelet untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara Fauzan dinyatakan hilang. Tim pencari melakukan penyisiran di sekitar lokasi korban tenggelam. Dan setelah melakukan pencarian intensif selama lebih dari 3 jam, tim gabungan akhirnya menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban atas nama Fauzan ditemukan terapung di perairan Gunung Sulah, Kecamatan Cikelet, sekitar 5 mil dari lokasi awal korban tenggelam. Kemudian saudara Fauzan yang terseret dilakukan pencarian oleh Satpol Airut Polres Garut beserta dengan bala wisata, nelayan, dan relawan lainnya. Sekitar pukul 15.30 di perairan Gunung Sulah, Kecamatan Cikelet, korban berhasil ditemukan sekitar 5 mil dari lokasi kejadian. Kemudian korban atau saudara Fauzan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pamengpeuk, akan tetapi oleh tenaga medis dinyatakan meninggal dunia. Jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Bandung. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Dua anak laki-laki dilaporkan hilang saat bermain di Sungai Cimandiri, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dua anak laki-laki yang tenggelam saat mandi dan bermain di Sungai Cimandiri, Kampung Parung Pecang, Desa Hegarmana, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Dua orang korban itu diketahui bernama Zidan dan Arka, berusia 12 tahun. Mereka merupakan warga Kampung Ciawi, Desa Bantarkalong, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Menurut laporan, kedua anak tersebut sedang bermain bola dan mandi di sungai bersama beberapa teman-temannya. Namun saat berenang ke tengah, korban diduga mengalami kesulitan dan tidak mampu kembali ke tepian. Saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di sekitar lokasi. Anak kecil ini lo main di kali, biasalah habis main bola katanya. Yang dua itu duluan ke sini, yang dua nyusul. Ketika yang dua ke sini nyusul yang dua itu udah di kali posisinya. Udah di kali di tengah, udah kepalanya udah
gini. Berapa orang tadi, Bang? 4 orang. 4 orang. 4 orang. Yang hanyut? Yang hanyut 2 orang, yang selamat 2 orang. Namun yang 2 orang juga nggak bisa berenang, dia lari-lari aja diikutin dari pinggir Kali Cimandiri ini. Proses pencarian masih terus dilakukan. Kondisi sungai yang cukup dalam dan arus yang deras menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR. Pihaknya berharap kedua anak segera ditemukan dengan bantuan tim SAR untuk memperluas area pencarian. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. 8 orang siswa terjatuh dari jembatan gantung penghubur antar desa di Kabupaten Pangandaran. 4 siswa dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Dalam rekaman video amatir yang beredar, tampak warga bergotong royong mengevakuasi para siswa dari sungai. Peristiwa jembatan ambruk ini terjadi di jembatan gantung di Desa Pajaten, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebanyak 8 siswa terjatuh ke sungai, 4 siswa diantaranya harus dievakuasi ke puskesmas. Jembatan khusus pejalan kaki ini dibangun untuk akses masyarakat antar dusun dan antar desa. Guru olahraga SMP Islam Terpadu Darul Hikmah Ilham Habibi mengatakan, korban terjatuh saat akan menyeberang usai melakukan olahraga. Alhamdulillah udah sehat semua, cuma mungkin pada masih shock aja. Ada luka-luka mungkin, Pak? Kalau luka tidak ada. Lecet. Itu jatuhnya ke sungai itu gimana? Ke sungai. Ke sungai. Berarti nggak sampai ke tanah ya? Nggak langsung ke sungai dia. Artinya nggak ada luka ini ya? Nggak ada luka memar atau apa? Ada satu, tapi mungkin keplekok. Itu kedalamannya berapa dari jembatan ke? Kalau kedalaman nggak dalam. Nah, mungkin karena mereka juga panik, karena juga saya ikut nolong gitu ya. Itu aja sih ketakutan yang ya biasalah, udah jatuh kemudian di air gitu ya, panik. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 20 meter ini baru dibangun 2 bulan. Ya intinya ya kalau nanti diperbaiki ya diperbaiki supaya lebih kuat lagi lah. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini lagi gitu. Ya dari pihak lingkungan. Ya, Adanya kejadian tersebut, warga mendesak dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kualitas jembatan. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Perayaan HUT TNI ke-80 dimeriahkan dengan 29 pesawat angkut di Lanut Hussein Sastra Negara. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia digelar serentak di seluruh tanah air. Di Bandung, upacara dilaksanakan di Kodiklat Angkatan Darat dipimpin oleh Wakil Komandan Kodiklat Mayor Jenderal TNI Izak Pangemana. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia dihadiri oleh Gubernur dan Kapolda Jawa Barat beserta unsur pimpinan lainnya dengan mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Panglima TNI melalui amanatnya yang dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan menyampaikan sejumlah penekanan, terutama kepada para prajurit untuk mewaspadai isu provokatif yang berkembang di masyarakat, khususnya melalui media sosial. Prajurit diminta untuk menahan diri, tidak mudah berkomentar atau menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengharapkan peringatan HUT ke-80 TNI menjadi komitmen refleksi, meningkatkan sinergi antara TNI dan seluruh komponen bangsa demi mewujudkan Indonesia maju. Di ulang tahun TNI, kita paham sejarah TNI itu lahir
dari rakyat, tentunya sepanjang masa bersama rakyat. Karena keutuhan negara ini akan senantiasa terbangun manakala TNI dan rakyat manunggal satu kesatuan. Karena sistem pertahanan kita kan hankam rata. Artinya keterlibatan masyarakat menjadi sesuatu yang fundamen dalam membangun kedaulatan negara. Perayaan HUT TNI ke-80 dimeriahkan dengan 29 pesawat angkut di Lanut Hussein Sastra Negara. Acara ini disambut antusias ribuan masyarakat untuk melihat secara dekat berbagai pesawat yang dipamerkan. Bertempat di Pangkalan Udara Lanut Hussein Sastra Negara, Kota Bandung, ratusan masyarakat antusias menyaksikan puluhan pesawat tempur yang dipamerkan usai mengikuti rangkaian HUT TNI ke-80 di Monas, Jakarta. Secara terbuka, Lanut Hussein Sastra Negara membuka area Lanut untuk dikunjungi warga, baik dari Bandung maupun luar Bandung. Bahkan secara bebas, masyarakat dipersilahkan untuk melihat secara dekat 29 pesawat angkut yang terdiri dari Hercules, CASA 212 dan 235, Boeing 737-100, dan Falcon. Komandan Lanut Hussein Sastra Negara Marsma TNI MD Ridwan Fatur Rahman mengatakan, acara ini digelar 2 hari untuk mengenalkan lebih dekat kepada masyarakat. Kepada masyarakat yang sudah cukup antusias dengan adanya kegiatan Ombes, terutama di hari kedua ini, alhamdulillah pesawat pada saat pelaksanaan kegiatan di Monas bisa terlaksana dengan aman dan lancar. Hari kedua ini kami mengharapkan seluruh masyarakat bisa melihat kondisi pesawat yang sebenarnya, pesawat yang milik rakyat. Nanti kita sama-sama akan melihat bagaimana ke dalam, karena pesawat ini adalah pajak dari rakyat juga, dari masyarakat Indonesia. Tidak hanya 29 pesawat yang dipamerkan, namun ada juga bazar yang melibatkan warga sekitar dan TNI dalam memeriahkan HUT TNI ke-80. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Studio foto berkonsep vintage RC hadir di Sukabumi. Mengusung konsep bernuansa retro dan estetik dirancang khusus untuk menarik minat pengunjung. Dunia fotografi kreatif di Sukabumi kini kedatangan angin segar dengan hadirnya Kertas Warna Studio. Berbeda dari studio foto kebanyakan, tempat ini mengusung konsep vintage, artsy yang kekinian dan dekat dengan gaya hidup anak muda. Awalnya, Kertas Warna hanya sekedar studio foto biasa. Namun seiring berjalannya waktu, tim kreatif bekerja sama dengan Kotak Foto, menghadirkan ide baru, menjadikan ruang foto bukan sekedar tempat mengambil gambar, melainkan pengalaman artistik yang penuh karakter. Dengan sentuhan dekorasi modern, tone warna hangat, serta properti yang unik, setiap sudut studio ini dirancang agar pengunjung merasa seperti sedang berada di ruangan pribadi namun artistik. Tidak heran, konsep ini menjadi yang pertama hadir di Sukabumi dan langsung mencuri perhatian generasi muda yang gemar berburu spot estetik. Rere, salah satu pengunjung, mengatakan ia mengetahui studio foto dengan beragam konsep dari sosial media dan tertarik berkunjung untuk merasakan langsung sensasi berfoto berkonsep unik. Tak heran, selama sesi foto pun terasa menyenangkan. Rere nih, tahu tempat ini dari mana dan kenapa milih kesini nih Kak? Nah, aku tahunya dari sosial media dan tempat itu salah satunya tempat foto yang spot foto itu sangat banyak banget ya Kak ya. Dan temanya itu full color dan vintage juga ada. Jadi karena aku suka foto, jadi tempat ini sangat menarik banget gitu. Ari, tim kreatif Kertas Warna dan Kotak Foto, menambahkan, selain sesi foto pribadi, Kertas Warna juga menawarkan layanan untuk prewedding, konten media sosial, hingga proyek kreatif lain yang membutuhkan nuansa artistik. Kehadirannya pun diharapkan dapat menambah pilihan baru bagi warga Sukabumi yang ingin mengabdikan momen dengan cara berbeda. Konsep apa aja yang ada di Kertas Warna Kotak Foto ini? Untuk konsep tersendiri itu kita banyak banget, ada dari bed up, laundry, cinema, family, minimarket, dan ada juga yang
lift elevator. Oke, kenapa ngambil konsep itu nih Kak? Untuk konsep itu tersendiri mungkin kita mengambil karena konsep itu sangat unik dan jarang ada di Kota Sukabumi. Oke. Dengan konsep unik dan kekinian, Kertas Warna Studio bukan sekedar tempat foto, tetapi ruang kreatif yang memberi warna baru bagi anak muda untuk berekspresi melalui sebuah foto. Anissa Fitriani, Andres Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Pebalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer, tampil luar biasa dengan meraih kemenangan dominan pada MotoGP Indonesia 2025. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi untuk melakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangan Jay Itzes mengenapkan 18 pemain Timnas Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi. Sebelum tiba di Arab, Jay yang bermain selama 90 menit berhasil membawa Sassuolo menang 1-0 atas Verona pada lanjutan Serie A Italia pada Sabtu dini hari. Hasil impresif pemain 25 tahun ini di pentas Eropa menambah suntikan kekuatan bagi Timnas Indonesia. Jay Itzes diprediksi kembali diplot mengawal benteng pertahanan skuad Garuda saat berjumpa Arab Saudi nanti. Sementara kabar baiknya, penyerang skuad Garuda Ole Romeni sudah tiba di Jeddah. Namun belum bisa dipastikan apakah pemain milik Oxford United akan diturunkan oleh Patrick Kluivert dalam duel melawan Arab Saudi dan Irak. Ole Romeni sudah dalam kondisi 95% fit. Ole sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Talenta 25 tahun terlihat berfoto bersama fans skuad Garuda diunggah dalam akun jejaring sosial Instagram Garuda Saudi. Ole Romeni sebelumnya sempat cedera kala membela Oxford United di turnamen pramusim Piala Presiden. Hingga saat ini, pemuda berdarah Medan ini belum sekalipun bermain di laga resmi, baik bersama klub maupun tim nasional. Ole Romeni memang menjadi sosok sentral di lini serang armada Patrick Kluivert. Sebelumnya, skuad Garuda selalu buntu dalam urusan mencipta gol. Sejak kedatangannya, pemuda kelahiran Nijmegen, Belanda ini sudah menyumbangkan 3 gol dari 3 duel yang sudah dijalani bersama Timnas Indonesia. Namun belum dipastikan apakah Ole Romeni bisa bermain full kala bentrok kontra Arab Saudi dan Irak. Pebalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer, tampil luar biasa dengan meraih kemenangan dominan pada MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Pertamina Mandalika. Balapan MotoGP Mandalika 2025 berlangsung sengit. Dari 19 pembalap yang ikut balapan, hanya 14 yang berhasil finish. Marc Marquez, Francesco Bagnaia hingga Marco Benezzi mengalami crash. Fermin Aldeguer mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-8 setelah menyalip Pedro Acosta. Aldeguer terus memperlebar jarak hingga 6 detik dari rombongan di belakangnya. Ia menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish.
Di belakang Aldegar, Pedro Acosta akhirnya merebut posisi kedua setelah pertarungan sengit dengan Alex Marquez yang menutup podium di posisi ketiga. He's already won here by a mile in Moto2, but this is extra special. The second youngest MotoGP winner in history. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.